Klik, mari kita lihat contohnya di Alkitab. Yang pertama, 1 Samuel 1 ayat 13, ada seorang ibu bernama Hana. Hana ini berdoa, tapi suaranya tidak kedengaran. Haleluya. Yang luar biasa dari doanya Hana adalah, lahirlah seorang Samuel yang akan mengurapi Raja Israel. Dari doa yang bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi suaranya tidak terdengar. Jadi sekali lagi doa ini bukan masalah lantang atau lembut suaranya. Doa yang tidak kedengaran pun oleh manusia didengar oleh Tuhan. Karena itu Anda harus berhati-hati ketika batin, ya kan? Bahasa Jawanya batin. Kan kadang-kadang kita melihat satu situasi, melihat seseorang, kita suka melontarkan sesuatu dari hati kita. Ya kan? Itu kita harus berhati-hati karena mungkin manusia nggak dengar. Tapi Tuhan mendengar. Jadi biarlah kita belajar. Ya bahkan ketika kita jengkel pun sama seseorang. Saya belajar hal ini. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang negatif atau batin yang jelek-jelek tadi itu, saudara. Apalagi kalau itu anak kita sendiri, keluarga kita sendiri. Mari kita belajar bahwa Tuhan bukan saja mendengar doa yang terdengar suaranya, tetapi yang hanya disampaikan di dalam hati. Yang kedua, klik. Doanya Elia. Dia berdoa itu sangat-sangat simpel. Kalau Anda lihat doanya Elia, hasilnya dahsyat. Doanya sangat-sangat simpel. Sebagai contoh dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Ini doa. Karena dia menyampaikan firman Tuhan. Dia cuma bilang begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang di hadapannya aku berdiri. Ini terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Indonesia, yang kulayani. Tapi bahasa Inggris saya lebih suka karena di sana dikatakan yang di hadapannya aku berdiri. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Anda bisa hitung kan ada berapa kata itu doanya. Tapi hasilnya powerful. Dia cuma mendeklarasikan firman Tuhan. Mendeklarasikan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui dia. Dan ini saya sudah pernah bahas di salah satu khotbah saya. Ya, seringkali kita terbalik dengan definisi Alkitab tentang doa yang sungguh-sungguh. Ya kan? Perkataan Elia tadi, dia cuma deklarasi loh. Dia cuma ngomong di depan Ahab. Dia cuma menyatakan firman Tuhan. Kalau Anda melihat secara kesejajaran, karena doanya Elia ini ditulis dalam Yakobus 5 ayat 17. Doa yang cuma deklarasi firman Tuhan, dikatakan di Yakobus 5 ayat 17, Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Cuman ngomong loh. Cuman berseru. Dikatakan Elia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Nantinya, 3,5 tahun kemudian, Elia kembali berdoa. Karena dia bilang sama Ahab, cepat balik ke istanamu. Karena sebentar lagi akan turun hujan. Apa yang dilakukan Elia? Elia berdoa dengan mukanya ke tanah di antara kedua lututnya. Ini posisi yang seringkali secara manusia kita lihat, wah ini orang sungguh-sungguh nih berdoa. Ini orang serius nih berdoa. Kalau Anda lihat dalam Yakobus 5 ayat 18, posturnya Elia yang sampai dia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya, dikatakan di sana Elia hanya berdoa.
Yang tadi bersungguh-sungguh berdoa. Sekarang yang menurut kita dia sungguh-sungguh. Alkitab nulisnya Elia berdoa saja. Betapa seringkali kita menilai orang lain, cara mereka berdoa, postur mereka berdoa, gaya mereka berdoa. Ternyata tidak alkitabiah. Tidak sesuai dengan cara Tuhan menilai doa kita. Ternyata bukan soal postur. Memang ada kalanya karena kita merasakan jamahan Tuhan yang begitu dahsyat, kita bisa nangis, ada manifestasi. Postur fisik Anda pun berubah. Dan saya tidak meragukan bahwa Anda sungguh-sungguh berdoa pada saat itu. Tetapi maksudnya adalah hanya karena seseorang cuman berdiri atau duduk ketika semua sudah guling-guling, ya didoakan pada tumpang tangan, pada berjatuhan, bergeletakan. Orang ini cuman duduk dan memejamkan mata. Bukan berarti orang yang cuman duduk dan memejamkan mata itu tidak berdoa sungguh-sungguh. Memang tidak menutup kemungkinan orang yang cuman duduk dan menutup mata dia tidur, bisa juga. Jadi maksudnya adalah semua ada kemungkinannya. Semua tidak bisa sekedar diinterpretasikan menurut penampilan luar. Ada orang yang kelihatannya dengar firman tuh, aduh merenung gitu kan. Bukan merenung, ngantuk. Bosen, males dengar. Tapi ada orang yang justru dengar firman, dia main HP. Oh, ini pengalaman pribadi, saudara. Dengar firman main HP, rupanya apa? Dia ngecek yang diomongin itu benar nggak? Oh, itu saya sering lakukan. Kalau lagi dengar khotbah, seolah-olah saya main HP. Saya bukan main HP, saudara. Kadang-kadang ada hal yang disampaikan, terucap. Saya pengen tahu benar nggak ada di Alkitab. Bagaimana pendapat ahli teolog yang lain tentang statement pernyataan itu? Apalagi kalau terdengar kontroversial, terdengar rasanya agak asing di telinga kita. Nggak biasa ini. Jadi intinya adalah jangan pernah menilai satu sama lain hanya berdasarkan penampilan luar. Haleluya. Kita gereja yang berdoa. Tetapi jangan menjadi pendoa yang legalistik. Pendoa yang suka menghakimi, suka menilai cara doanya orang lain karena tidak sesuai dengan kesukaan Anda. Haleluya. Ya, kalau mau bicara hukum Taurat sih, Yesus pun ngomong kan, kalau mau berdoa masuk kamar. Tapi Anda harus ingat, ada periode di mana ketika Yesus melayani di muka bumi, itu masih zaman hukum Taurat. Yesus cuma mau ngomong sama pendengarnya bahwa, oke, silahkan, engkau mau lakukan hukum Taurat, silahkan. Lakukan hukum Taurat. Bisa nggak? Kan selalu kan orang Farisi nanya, bagaimana aku masuk ke kerajaan sorga? Bagaimana aku bisa diterima di kerajaan kekal? Dan Tuhan menjawabnya selalu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah hukum Taurat. Ya kan? Itu Yesus sedang menjawab orang Farisi yang menguji dia. Yesus seolah-olah ngomong sama orang Farisi ahli Taurat pada zaman itu, coba kalau lu bisa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bisa? Mereka nggak bisa. Makanya nantinya sebelum Yesus disalibkan, Yesus bilang begini dalam Yohanes 14. Aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Loh, perintahnya baru. Jadi perintah yang kasihilah Tuhan Allahmu.
dan kasihilah sesamamu manusia, itu bukan kunci kita masuk kerajaan sorga. Itu cuman Yesus mengatakan kepada para ahli Taurat bahwa kalau engkau sanggup lakukan itu. Kalau engkau mau masuk surga dengan caramu, dengan lewat hukum Taurat, silahkan. Tapi aku memberikan kepadamu perintah yang baru. Perintah yang barunya Yesus sangat berbeda dengan yang hukum yang terutama ini loh. Beda sekali. Karena hukum yang pertama dan utama ini tadi dikatakan yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita yang pertama-tama harus mengasihi Tuhan. Dan ahli Taurat makanya mereka semua langsung pergi. Karena apa? Dalam hati mereka tahu, mereka tidak sanggup memenuhi persyaratan hukum Taurat. Mereka tidak bisa memenuhi hukum Taurat dengan semua yang kualifikasinya untuk bisa masuk di dalam kerajaan kekal. Perintah barunya Yesus, dia katakan begini, aku mau engkau mengasihi satu sama lain seperti aku sudah mengasihi engkau. Tuhan, jadi perintah barunya Yesus, itu Tuhan dulu yang mengasihi kita. Hukum Taurat berkata, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Perintahnya Yesus perjanjian baru, engkau mengasihi satu sama lain karena aku, jadi Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi satu sama lain. Oh, sangat berbeda loh. Di dalam perintah barunya Yesus, kasih yang pertama, itu bukan kasihnya kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Itu pun dikonfirmasi oleh 1 Yohanes. Pasal 4. Ya kan? Kita bisa mengasihi. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dari mana kita bisa mengasihi? Gak usah ngomong mengasihi Tuhan lah. Mengasihi satu sama lain. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kalau Tuhan tidak mendepositokan kasihnya di dalam kehidupan kita, kita tidak punya apa-apa. Kita ini bukan diubahkan dari yang rusak menjadi baik, bukan. Yesus datang bukan untuk mengubahkan apa yang rusak menjadi baik, tetapi Yesus datang ke dunia untuk menghidupkan yang mati. Anda dan saya mati, bukan rusak. Kita mati di hadapan Tuhan itu kita mati. Ada orang yang bertanya, kenapa kalau Tuhan itu baik, dia mengirim orang ke neraka? Oh, Tuhan tidak pernah mengirim siapapun ke neraka. Tidak pernah. Semua orang, semua manusia di muka bumi ini sedang menuju ke neraka. Semua. Tuhan, Yesus datang untuk menyediakan alternatif. Itu jawabannya. Jadi jangan Anda, nanti kalau ditanya sama orang di luar Kristen, katanya Yesus baik. Kenapa Yesus mengirim orang ke neraka? Oh enggak. Yesus tidak pernah mengirim siapapun ke neraka, itu jawabannya. Semua kita, semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, semuanya sedang menuju ke neraka. Yesus datang dan dia mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, aku akan bawa ke rumah Bapa. Jadi kalau ada seseorang yang masuk neraka, bukan salahnya Tuhan. Haleluya. Kalau hari liburan gini harus dikasih firman yang berat. Enggak liburan pun berat sih kadang-kadang, ya kan? Ini enggak ada di catatan saya sudah menyimpang dari tema khotbah saya, saudara. Ingat ya, Tuhan tidak pernah kirim siapapun ke neraka. Siapapun yang masuk neraka, karena dia menolak alternatif yang Tuhan sediakan. Haleluya.
Karena itu Anda bisa menjawab dengan tegas, dengan pasti, dengan penuh keyakinan, Yesusku baik. Haleluya. Gimana orang masuk neraka ya? Salah dia sendiri. Haleluya. Dan soal yang tadi itu, ya itu perlu satu sesi khotbah sendiri, saudara, tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu bukan perintah buat Anda dan saya. Oh, itu kontroversial loh. Tugas Anda dan saya adalah menerima kasihnya Tuhan terlebih dahulu. Terima dulu. Anda ngerti kan ada bedanya loh. Yang hukum Taurat itu memerintahkan supaya manusia mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Hukum Taurat. Perjanjian baru tidak demikian. Perjanjian baru, Tuhan, kita harus terima kasihnya Tuhan. Tuhan dulu yang inisiatif. Baru kita bisa mengasihi sesama, baru kita bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Oh, itu sangat berbeda, saudara. Jadi kalau Anda menuntut orang lain, kok harus mengasihi Tuhan. Loh, kalau dia bukan orang percaya, dia tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan. Karena tidak ada kasihnya Tuhan di dalam diri dia. Kalaupun dia bisa mengasihi Tuhan Allahnya, ya mungkin untuk sesaat lamanya. Tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Dan memang bukan itu syaratnya untuk masuk kerajaan surga. Masuk kerajaan surga, terima dulu kasihnya Tuhan. Barang siapa percaya. Haleluya. Jadi Anda nanti belajar sendiri. Mudah-mudahan saya ada waktu, lain waktu, ya kan, untuk menjelaskan semua ini. Ini pernyataan yang tidak biasa Anda dengar. Saya tahu. Saya tahu. Dan saya masih punya banyak yang lain lagi yang asing di telinga Anda, yang saya kepingin untuk jelaskan kepada Anda. Ayat-ayat yang seringkali dijadikan tuntutan bagi orang Kristen, yang sebenarnya Yesus hanya cuma mau menunjukkan kepada para pendengarnya, sudahlah, aku tahu engkau nggak bisa. Percaya saja sama aku. Ikutlah aku. Itu saja, nanti aku akan bentuk hidupmu, aku akan arahkan hidupmu, aku akan tetapkan langkah-langkahmu, sampai engkau menjadi seseorang seperti yang ku kehendaki. Itu yang Yesus mau. Haleluya. Tapi kalau Anda mau hidup menurut persyaratan dan kualifikasi hukum Taurat, ya silahkan sih, nggak apa-apa. Bukan berarti terus Anda masuk neraka, enggak juga. Cuman mungkin hidup Anda agak susah aja di muka bumi. Dan Anda sering merasa terhakimi, Anda merasa tertuduh, Anda merasa bersalah. Karena aku tidak bisa, kenapa aku nggak bisa begini, kenapa kok aku gagal terus ya di dalam mengasihi Tuhan. Kenapa kok rasanya aku kurang mengasihi Tuhan. Oh. Nah itu orang yang hidupnya masih Taurat. Karena orang yang hidupnya di perjanjian baru, kalau dia merasa kurang mengasihi Tuhan, dia akan datang dan duduk diam di hadapan Tuhannya. Dan dia bilang, Tuhan isi aku dengan kasih-Mu. Penuhi bejanaku yang kosong. Bukan dengan melayani lebih lagi, berdoa lebih keras lagi. Bukan itu. Datang sama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memperbaiki kita. Perbuatan kita tidak bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Hanya Yesus yang bisa mengubahkan kita. Saya benar-benar nggak tahu kenapa saya ngomong ini, saudara. Kalau Anda lihat catatan saya nggak ada. Makanya saya udah tinggalkan slide ini, saudara. Dari mana tadi saya belok ya? Oke, saya akan selesaikan khotbah saya, kembali ke slide. Klik. Jadi ini kuncinya. Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Nggak dibilang engkau harus berdoa dengan berdiri. Engkau harus berdoa dengan sujud menyembah. Engkau harus berdoa tutup mata. Nggak ada. Engkau harus meluangkan waktu. Harus masuk kamar. Tidak boleh ada gangguan. Baru aku mendengar doamu. Enggak. Yesus bilang, kalau engkau minta sesuatu, mintanya kepadaku, kata Yesus, dalam namaku, aku akan melakukannya. Nggak ada syarat lain. Syaratnya yang tadi itu, orang yang benar dan yakin didoakan. Haleluya. Sekali lagi saya tidak sedang, ya Anda yang berdoa syafaat, Anda yang berdoa semalaman, silahkan lanjutkan. Nggak ada yang salah dengan semua itu. Anda ibadah doa hari Rabu, saya tidak sedang menyalahkan Anda. Tapi Anda yang tidak bisa doa panjang, jangan merasa bersalah dalam hidup Anda. Karena Yesus tidak mempermasalahkan doa Anda panjang atau tidak. Haleluya. Klik. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan cepat karena waktu saya sudah habis. Pelayanan Yesus itu di muka bumi sangat singkat. Cuman 3,5 tahun dia melayani. Hidupnya memang 33 tahun. Tapi dia hanya melayani 3 tahun terakhir. Hidupnya di muka bumi. Minimal 10 kali Yesus mengalami interupsi. Nanti Anda baca sendiri. Ini tidak secara kronologis, tetapi dari Matius itu ditulisnya secara kronologis. Minimal dari 1 sampai 8. Ya kan? Itu kronologis. Semua ini dialami oleh Yesus. Ini minimal. Pasti ada interupsi yang lain yang saya tidak masukkan dalam slide ini. Saya hanya mau memberikan kepada Anda poinnya. Poinnya adalah klik. Yesus rela menunda tujuannya demi sebuah kesempatan untuk menjawab seruan doa yang singkat sekalipun, tetapi penuh dengan iman. Dia punya proyek besar nih. Proyek besarnya Tuhan adalah Kalvari. Salib, dan dia tidak punya waktu yang banyak untuk membagikan tentang kerajaan Allah. Tapi ketika ada interupsi, Yesus akan menunda proyek besarnya hanya untuk menjawab doa yang sederhana. Itu maksudnya. Klik. Dan kita semua tahu bahwa Kalvari adalah tujuan akhirnya Yesus. Ini proyek, mega proyeknya Yesus. Tapi ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia bisa saja menjadi egois. Dia bisa saja menjadi sangat fokus pada tujuan akhirnya. Bagaimana aku bisa berkemenangan melewati salib? Di tengah-tengah dia sedang berdarah-darah, kesakitan. Dia dengar doa 9 kata. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Fokusnya Yesus langsung bilang, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Masih sempat-sempatnya ya. Coba Anda yang disalib. Ini mungkin sudah minimal 3 jam Yesus disalib. Sakitnya bukan main. Anda mungkin baru disalib 1 menit. Keluarnya udah kebun binatang, ya kan? Kutukan apa, entah apa yang diomongin lah di mulut kita ini kan, kadang-kadang. Yesus di atas kayu salib pun dia rela menunda misi besarnya hanya untuk menjawab seorang penjahat yang mungkin tidak pernah berdoa seumur hidupnya, tidak pernah ke gereja, tidak pernah ikut pendalaman Alkitab, tidak ngerti Alkitab. Tapi dia berdoa dan doanya dijawab oleh Yesus. Bukan berarti terus besok Anda stop, tidak membaca Alkitab lagi, tidak melayani lagi, bukan itu maksudnya. Saya ini harus menjelaskan capek loh saudara.
Capek karena seringkali ngomong A gitu diterjemahkan, oh kalau gitu B. Saya harus berusaha menutup semua celah. Inilah sisi negatif dari pendeta yang ngomongnya suka kontroversial. Harus ditutup semua celah ini, saudara ya. Haleluya. Berdoa 9 kata saja, klik. Dan dia menjadi orang pertama yang dibasuh oleh darah Kristus. Kurang dahsyat apalagi, saudara. Haleluya. Yang dahsyat sekali lagi, bukan penjahatnya, bukan doanya yang dahsyat, tetapi Yesusnya yang dahsyat. Haleluya. Klik terakhir, ini benar terakhir. Beberapa orang Kristen berdoa secara panjang lebar dan sekali lagi tidak ada salahnya. Tetapi doa yang sejati diukur dengan bobot, bukan panjangnya. Satu erangan di hadapan Tuhan bisa jadi mengandung lebih banyak kepenuhan doa di dalamnya daripada orasi yang bagus dan panjang lebar. Bukan saya yang ngomong, ini Charles Spurgeon. Nanti Anda cek, siapa sih Charles Spurgeon ini? Wah, kalau Anda nggak kenal Charles Spurgeon sebagai orang Kristen, keterlaluan Anda. Ini pendeta yang sangat-sangat terkenal di dunia. Haleluya. Karena itu, saya tutup, kalau Anda bisa lihat di background-nya itu, just pray. Just pray. Kasih tahu dulu kanan kiri. Just pray. Anda mau berdoa telengkup, Anda mau berdoa telentang, Anda mau berdoa teriak-teriak, Anda mau berdoa tidak terdengar suaranya. Sudahlah, yang penting berdoa saja.